semuanya. Yuk kita mulai dari dasar. Kalian tahu nggak UMKM kuliner? Contohnya kayak usaha kerupuk, mie olahan, bakso, sampai produk ikan dan pangan tradisional jadi salah satu jenis usaha yang paling banyak ditemukan di berbagai wilayah loh. Contohnya seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Bayangin aja, mereka ini yang bikin ekonomi lokal tetap hidup dan juga sebagai andalan seharian masyarakat. Nah, meskipun banyak, UMKM ini juga nggak luput dari tantangan resiko besar loh. Menurut studi yang kita ambil, UMKM kuliner ini banyak dihadapi oleh resiko, terutama pada resiko pemasaran. Penyebabnya antara lain persaingan yang ketat, kurangnya literasi digital, bahan baku yang kualitasnya variatif, dan juga cara kerja yang masih sangat tradisional. Sebenarnya apa aja sih risiko yang ada di produk kerupuk khususnya UMKM? Nah, pada kesempatan kali ini kami berhasil melakukan studi pustaka untuk menelusuri dan membaca beberapa artikel ilmiah yang berkaitan dengan manajemen risiko khususnya pada UMKM yang bergerak pada bidang produk pangan seperti kerupuk. Nah, apa aja sih sebenarnya risiko-risiko itu? Yang pertama adalah perencanaan produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Nah, ini bisa jadi karena kesalahan prediksi cuaca, misalnya pada saat musim hujan, kerupuk itu akan sulit dikeringkan dan otomatis stok akan berkurang. Yang kemudian R2 atau risiko yang kedua adalah produk yang rusak saat pengiriman. Ini karena kita tahu bahwa kerupuk itu mudah remuk jika ditumpuk. Yang ketiga adalah produk yang tidak sesuai dengan pesanan. Ini seperti kesalahannya adalah pekerja yang kurang teliti. Yang keempat adalah ketergantungan pada satu distributor lokal. Ini tidak mempunyai jaringan reseller. Yang kelima adalah minimnya pemanfaatan teknologi pemasaran digital. Ya, ini karena pegawai tidak aktif mempromosikan produknya pada sosial media. Yang keenam adalah kemasan produk yang kurang menarik. Seperti kita tahu bahwa kerupuk itu biasanya didesain dengan kemasan yang hanya plastik bening, tidak ada desain yang menonjol. Yang ketujuh adalah produk tidak selalu dibutuhkan oleh konsumen, karena kita tahu bahwa kerupuk hanyalah produk pelengkap makanan, bukan kebutuhan utama. Yang kedelapan adalah konsumen mudah bosan dengan rasa yang monoton. Kesembilan adalah penjualan hanya bergantung pada satu segmen. Dan terakhir adalah penjualan sangat dipengaruhi oleh musim. Berdasarkan hasil pemetaan risiko sebelumnya, diperoleh 3 kategori tingkatan risiko utama seperti di gambar berikut. Di mana di sini kita mendapatkan 10% yang masuk ke dalam kategori risiko yang low, 50% yang berada dalam tingkat medium, dan 40% masuk ke dalam kategori yang high risk. Di mana untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada risk matrix pada gambar berikut. Di sini kami menggunakan skala 1 sampai 5. Jadi berdasarkan di sini kami menggunakan likelihood atau kemungkinan terjadi risiko serta impact atau dampak yang dapat ditimbulkan pada risiko tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa risiko yang masuk ke dalam kategori low adalah R3, yaitu produk yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Untuk menjaga penjualan tetap stabil, UMKM kerupuk perlu menerapkan strategi mitigasi yang tepat. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko pemasaran sejak awal sebelum berdampak besar pada bisnis. Resiko pertama yaitu produksi tidak sesuai permintaan pasar, di mana untuk mengurangi resiko produksi yang tidak sesuai permintaan pasar, UMKM bisa memakai forecasting sederhana berdasarkan data penjualan dan musim, lalu menyiapkan stok keripik cadangan menjelang musim hujan. Resiko kedua yaitu produk rusak saat pengiriman, di mana untuk mencegah produk rusak saat pengiriman, UMKM dapat memakai kemasan berlapis atau kardus bergelombang dan memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai bagaimana cara pengemasan barang yang benar. Resiko ketiga yaitu produk salah atau jumlah tidak sesuai pesanan, di mana kesalahan jumlah pesanan bisa dikurangi dengan sistem checklist dan verifikasi ganda sebelum pengiriman. Resiko keempat yaitu ketergantungan pada satu distributor, di mana ketergantungan pada satu distributor ini bisa berisiko. Jadi penjualan perlu diperluas ke toko oleh-oleh, pasar lokal, atau platform online seperti marketplace.
Resiko kelima yaitu minimnya pemasaran digital, di mana UMKM harus mulai aktif promosi digital. Contohnya menggunakan Instagram, WhatsApp Business, atau TikTok untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain aspek distribusi dan segmentasi pasar, faktor tampilan produk juga memiliki peran penting dalam menarik minat konsumen. Untuk memitigasi risiko kemasan yang kurang menarik, pelaku UMKM dapat melakukan rebranding sederhana seperti menggunakan desain yang lebih menarik atau mencolok, menambahkan label gizi, dan juga mencantumkan identitas produk lokal agar nilai jual yang lebih tinggi. Namun, daya tarik visual saja tidak cukup jika produk tersebut tidak memiliki tingkat kebutuhan yang konsisten di pasar. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan diversifikasi produk, misalnya mengubah produk menjadi camilan ringan atau oleh-oleh khas yang dapat dikonsumsi kapan saja dan memiliki daya simpan yang lebih lama. Selain tingkat kebutuhan, selera konsumen yang terus berubah juga menjadi sumber resiko yang perlu diantisipasi. Mitigasinya adalah dengan mengembangkan varian rasa baru seperti pedas, keju, atau siwit yang lebih terdahulu diuji melalui uji coba pasar berskala kecil berdasarkan masukan konsumen. Tidak hanya itu, ruang pertumbuhan penjualan juga bisa terbatas apabila usaha hanya menyasar satu jenis konsumen. Untuk mengurangi ketergantungannya pada satu segmen, pelaku UMKM perlu memperluas target pasar seperti menyasar anak muda, pasar oleh-oleh, hingga pasar daring melalui platform marketplace. Terakhir, terdapat faktor eksternal yang sulit dikendalikan, namun dapat diantisipasi yaitu faktor musiman. Mitigasi yang dapat ditetapkan adalah dengan melakukan promosi di luar musim puncak seperti potongan harga, paket bundling, atau program diskon untuk menjaga kestabilan penjualan. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, risiko fluktuasi penjualan dapat ditekan dan stabilitas usaha dapat lebih terjaga. Implementasi mitigasi pada UMKM kuliner pangan, terutama pada kerupuk, keripik, maupun olahan ikan, sebenarnya sudah mulai dilakukan, namun penerapannya masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya terstruktur sesuai standar ISO 31000, terutama pada UMKM skala mikro atau kecil. Saat ini, mitigasi risiko yang paling sering dilakukan masih berupa langkah-langkah praktis. Misalnya perencanaan produksi yang lebih rapi, pencatatan risiko dalam bentuk sederhana atau risk register, pelatihan karyawan, perbaikan pada kemasan produk, dan mulai memanfaatkan pemasaran digital. Beberapa contoh implikasi konkret di UMKM pangan juga dapat terlihat melalui penerapan risk register dan evaluasi berkala untuk memantau risiko produksi, distribusi, dan pemasaran. Praktik ini sudah banyak dijumpai pada UMKM pangan, termasuk pada UMKM kerupuk ikan yang menerapkan metode house of risk. Nah, selain itu, mitigasi juga diterapkan melalui penyesuaian SOP kerja, pelatihan karyawan, penyediaan alat cadangan untuk mengantisipasi kerusakan mesin, penyesuaian harga, perencanaan produksi yang lebih tepat, serta penguatan branding dan promosi untuk mengurangi risiko operasional maupun pemasaran. Setelah implementasi mitigasi dilakukan, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana penerapan manajemen risiko ini memberikan dampak nyata bagi UMKM kuliner. Dampak ini dapat terlihat melalui peningkatan kinerja bisnis dan kemampuan UMKM untuk bertahan menghadapi risiko yang muncul. Berdasarkan studi literatur pada UMKM di Indonesia, penerapan manajemen risiko yang sistematis terbukti memberikan dampak positif bagi organisasi. Pertama, manajemen risiko membantu mengurangi kerugian, mengurangi gangguan operasional, serta meningkatkan stabilitas bisnis dan keuangan. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga meningkatkan efisiensi operasional, baik dalam proses produksi maupun distribusi, menjaga kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing dan ketahanan usaha, terutama dalam menghadapi fluktuasi permintaan perubahan harga bahan baku. Jadi, manajemen risiko berperan penting loh untuk menjaga usaha tetap stabil dan berkelanjutan. Kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa UMKM kuliner, khususnya usaha kerupuk dan olahan pangan lokal, menghadapi resiko pemasaran dan operasional yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan manajemen risiko yang terstruktur untuk menjaga keberlangsungan usaha dan daya saing. Melalui identifikasi risiko, penilaian risiko baik dari likelihood ataupun impact, dan perencanaan mitigasi, usaha kecil ini dapat mengurangi kerugian, menstabilkan penjualan, dan memperbaiki kualitas layanan kepada konsumen. Dari studi pustaka UMKM pangan, kita bisa lihat bahwa risiko tidak bisa dihilangkan, tetapi dapat dikendalikan dengan perencanaan produksi yang lebih baik, SOP operasional, inovasi produk,
dan pemanfaatan pemasaran digital. Ilmu waktu yang relevan karena berfokus pada pengukuran dan pengelolaan resiko secara kuantitatif dengan menggunakan matematika, statistik, dan teori probabilitas. Dalam konteks UMKM kuliner, prinsip aktuaria dapat digunakan untuk yang pertama, menyusun model sederhana untuk memproyeksikan permintaan, menghitung kerugian ekspektasi akibat resiko seperti produk rusak atau fluktuasi bahan baku, dan menentukan cadangan dana yang optimal untuk menanggung resiko tersebut. Yang kedua, membantu pemilik usaha merancang keputusan yang lebih terstruktur, baik terkait harga, investasi peralatan, dan strategi mitigasi, sehingga manajemen risiko tidak hanya kualitatif, tetapi juga berbasis data dan proyeksi keuangan jangka panjang. Ketergantungan pada satu distributor, di mana satu Distributor. Contohnya seperti UMKM kerupuk mandi. Bentar. Udah, Cak. Nih, udah. Tingkat risiko yang utama sebanyak 10%. Apa aja sih resiko pemasaran yang ada di produk kerupuk khususnya? Selain aspek distribusi dan segmentasi pasar, Nggak kebaca kan? Nggak kayak baca. Kamu katanya mau pakai kacamata. Jadi buram, nggak dilap, nggak ada tisu soalnya. Ish.